Pernah lihat laporan keuangan terus rasanya pusing? Penuh angka, tabel, istilah aneh, kayak baca bahasa alien. Tapi gimana kalau saya bilang di dalam dokumen yang kelihatannya kering itu sebetulnya ada cerita seru, lengkap dengan petunjuk, misteri, bahkan drama. Hari ini kita semua akan jadi detektif keuangan. Kita bakal bedah laporan keuangan beneran buat mengungkap cerita yang nggak kelihatan di permukaan. Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan. Kalau Anda cuma punya waktu 5 menit, bagian mana yang bakal Anda lihat duluan? Mungkin angka penjualan? Atau laba bersih? Ya, itu semua sih tersangka utamanya, tentu saja. Tapi petunjuk terbaik itu justru seringnya nggak ada di halaman depan. Petunjuknya itu tersembunyi di bagian yang sering banget dilewatkan orang. Nah, itulah yang mau kita bongkar bareng-bareng kali ini. Mari kita mulai investigasinya. Kasus kita hari ini adalah sebuah perusahaan publik bernama PT Satria Mega Kencana Tbk atau kode sahamnya SOTS. Kita akan lihat laporan tahunannya dan mulai dari angka-angka yang paling jelas kelihatan. Kalau dilihat sekilas, ceritanya kelihatannya biasa aja ya. Penjualan mereka turun dikit dari 22,5 miliar rupiah di tahun 2024 jadi 20,7 miliar di 2025. Penurunan kecil, kelihatannya bukan sesuatu yang bikin panik kan? Sepertinya aman-aman aja. Nah, sekarang kita pindah ke bagian yang sering banget diabaikan, laporan auditor. Disinilah investigasi kita mulai memanas dan kita nemuin petunjuk pertama yang krusial banget. Sebelum lanjut, penting buat tahu ini. Di dunia audit, dapat opini wajar tanpa modifikasian atau unqualified opinion itu ibaratnya dapat nilai A+. Artinya, auditor independen udah periksa pembukuannya dan bilang, yap, semua disajikan dengan benar. Dan tebak apa? SOS dapat loh opini bersih ini. Buat kebanyakan orang, ini udah lampu hijau. Mereka bakal mikir, auditor bilang bagus berarti aman, terus laporannya ditutup. Tapi detektif yang jeli tahu, cerita sesungguhnya seringkali ada di catatan kecilnya. Pertanyaannya, apa ada tapinya? Apa ada petunjuk yang diselipin sama auditor di antara paragraf-paragraf yang kaku itu? Yuk kita lihat lebih dekat. Aha, ini dia. Sebuah kutipan langsung dari bagian yang namanya paragraf penekanan suatu hal. Auditornya secara gamblang bilang, "Hei, coba lihat catatan 35. Mereka menyoroti adanya akumulasi kerugian." Ini bukan firasat lagi, ini petunjuk nyata yang ditinggalkan auditor buat kita. Jadi seberapa besar akumulasi kerugian ini? Gede banget, 130,3 miliar rupiah. Coba deh bandingin angka ini sama pendapatan tahunan mereka yang cuma 20-an miliar. Kerugian yang numpuk ini lebih dari 6 kali lipat pendapatan mereka setahun. Tiba-tiba, penurunan pendapatan yang tadi kelihatannya sepele jadi punya cerita yang beda banget kan? Oke, kita udah punya peringatan dari auditor dan angka kerugian yang super besar. Sekarang waktunya kita sambungin titik-titiknya dengan ngintip lebih dalam ke laporan keuangan perusahaan. Ini petunjuk kita berikutnya, ada di bagian hal audit utama. Auditor bilang kalau mereka ngasih perhatian ekstra soal cara perusahaan menilai aset tetapnya. Kenapa? Karena penilaian ini butuh pertimbangan signifikan dari manajemen, yang artinya ada unsur subjektif di dalamnya. Bisa aja manajemen terlalu optimis menilai aset mereka, biar neracanya kelihatan lebih sehat. Auditor tuh kayak ngasih kode ke kita untuk waspada dan memperhatiin aset terbesar perusahaan. Dan seberapa besar asetnya? Hampir 400 miliar rupiah. Jadi ini poin pentingnya. Aset terbesar perusahaan dinilai dengan cara yang melibatkan banyak asumsi dari manajemen. Dan di saat yang bersamaan, perusahaan ini punya tumpukan rugi. Ini kombinasi yang cukup beresiko. Setelah berhasil mengungkap masalahnya, detektif yang baik nggak berhenti di situ. Kita harus cari tahu, apa rencana perusahaan buat keluar dari situasi ini? Apa ada jalan keluarnya? Dan lagi-lagi, jawabannya ngumpet di dalam catatan. Kali ini di bagian yang penting banget. Namanya peristiwa setelah tanggal periode pelaporan. Bagian ini ngasih tahu kita apa yang udah terjadi atau direncanakan perusahaan setelah laporannya resmi ditutup. Ini kayak jendela kita untuk ngintip ke masa depan. Dan di dalam catatan itu, kita nemuin rencananya. Jelas banget. Pertama, mereka mau melakukan aksi korporasi buat jual aset yang nggak operasional. Kedua, asetnya spesifik, tanah dan bangunan di Kepulauan Seribu. Ketiga, target mereka adalah dapat uang tunai minimal 37,5 miliar rupiah dari penjualan ini. Nah kan, kasus terpecahkan. Catatan inilah yang ngasih jawaban dari semua petunjuk yang kita temukan tadi. Jadi, apa yang barusan kita lakukan?
Kita nggak cuma lihat angka pendapatan yang biasa aja, tapi kita berhasil bongkar cerita yang jauh lebih kompleks tentang tantangan dan strategi sebuah perusahaan. Anda baru saja mempelajari dasar-dasar jadi detektif keuangan. Yuk kita rangkum kekuatan super baru Anda. Pertama, opini audit yang bersih itu bagus, tapi bukan berarti nggak ada risiko sama sekali. Kedua, selalu baca catatan tambahan dari auditor, disitulah petunjuk emasnya sering disembunyikan. Ketiga, buat lihat ke masa depan, intip bagian peristiwa setelah periode pelaporan. Dan yang paling penting, ingat, cerita yang sesungguhnya itu ada di detail, di dalam catatan yang sering dilewatkan itu. Jadi, lain kali Anda berhadapan sama laporan keuangan, jangan cuma lihat sampulnya ya. Ingat buat buka lembar demi lembar, baca catatan kakinya, dan bongkar cerita yang tersembunyi di dalamnya. Karena setiap angka punya cerita. Pertanyaannya, apakah Anda cukup jeli untuk membacanya?